ada istilah di kita, sebuah tradisi yang udah ada di Indonesia, yaitu istilah halal bihalal. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita berhari raya, nanti setelah lebaran ke-5, ke-10, kita memang ada kegiatan yang kita sebut dengan acara halal bihalal. Tapi jangan sambung lagi bil haram, jangan. Tetap halal bilal. Halal bihalal saja. Ini acara bagus. Acara seperti ini bagus. Tapi jangan sampai acara-acara yang bagus dengan nilai silaturahmi, bertemu antara saudara dengan saudara, bisa menimbulkan dosa kepada kita. Pertama, seperti tadi, di situ kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu jangan. Sifatnya nanti mengarah kepada hal-hal yang negatif, itu jangan. Kita memang ajang silaturahmi itu, ajang halal bihalal adalah ajang bertemunya kita dengan saudara-saudara kita yang lain, tapi dalam konteks dalam ridha Allah, dan tidak menjadikan ajang halal bihalal sebagai ajang bermaksiat kepada Allah. Contoh, ini masuk ke pertanyaan kedua tadi, ke hukum salam-salaman. Nah, salam-salaman dalam Islam bagus, tapi ada koridornya. Ini salam-salaman yang dibolehkan, bahkan merontokkan dosa-dosa kita, yaitu sebagaimana hadis Nabi. Saat berjumpa seorang muslim dengan muslim lainnya, lalu mereka berjabat tangan, maka luruhlah dosa-dosanya. Itu memang sunnah, itu memang ajaran agama kita. Tapi apabila yang bersalam-salaman itu antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, itu bukan mendatangkan keridhaan Allah, Kak Dharma. Seperti saya dengan Kak Dharma ini. Saya bersalam-salaman dengan Kak Dharma, itu bukan mendatangkan keridhaan Allah, bukan menghidupkan sunnah Nabi. Justru kita sedang mematikan satu sunnah, berupaya untuk menenggelamkan satu sunnah Nabi. Na'udzubillah, dosanya besar. Hadis Nabi banyak. Di antaranya apa mafhum hadis Nabi? Lebih baik, kata Rasul, engkau ditusuk dengan besi yang panas dari kepalamu sampai sampai tembus ke bawah, ketimbang engkau bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram. Itu hadisnya memang jelas sekali. Begitu Islam sebenarnya menjaga adab, menjaga akhlak terhadap wanita. Walaupun hari ini banyak orang yang menyalah-artikan sunnah Rasul ini, syariat Nabi ini, dianggap kita sombong lah. Waktu pulang kampungnya pulau raya kahana umat jaro kai pegahanannya aliran baru ke. Padahal bukan aliran baru, ini aliran lama yang sudah dilupakan oleh kita. Berjabat tangan itu laki-laki dengan laki-laki. Boleh laki-laki berjabat tangan dengan wanita. Dengan siapa? Dengan mahramnya, dengan ibunya, neneknya, kakak adiknya. Habis itu anak perempuan dari adik atau abangnya, cucunya, istri, boleh. Hanjut dah pupli bantah bodohnya aja umat jaronya. Yang jadi masalahnya sekarang di saat kita mengamalkan sunnah Rasulullah ini, kita menjadi sasaran pembicaraan memang. Dicibir, jangankan yang mungkin misalnya Kak Dharma nih amalkan ini nanti akan menjadi omongan orang dalam tanda kutip negatif. Saya sendiri nih yang memang orang pesantren, ote tahu kampungnya lagi nyehi tajuk jaro gaya ya kai pegahnya kamu aliran baru yo aliran menyimpang ibu. Kenapa kalau ada yang tanya kenapa aliran ustaz itu menyimpang? Apa nggak menyimpang? Nggak mau salaman lagi dengan kita? Itu nggak mau salaman bukan ajaran menyimpang, itulah ajaran Rasulullah sebenarnya. Ancamannya besar. Makanya seperti yang tadi kita bahas, ajang halal bihalal ini bagus. Kita bertemu dengan saudara kita, saling bertemu, saling memaafkan, bagus sekali. Ini sangat amat positif. Ini memang dianjurkan kita bersilaturahmi. Tapi jangan sampai ajang halal bihalal menjadi ajang bermaksiat. Itulah yang saya sebut tadi. Jangan sampai istilah halal bihalal harus kita sambung halal bil haram tadi. Itu yang menjadi problemnya. Dan sejauh ini tidak ada ulama yang menghalalkan berjabat tangan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak ada ulama yang membolehkannya, kecuali memang mungkin kalau ada urang-urang yang berfaham liberal atau sekuler lah, yang membolehkan berjabat tangan antara urina dengan uragam. Tapi ini jangan dianggap mendiskriminasikan wanita, perempuan. Justru inilah Islam menjaga kaum perempuan. Dia tidak boleh disentuh, dia tidak boleh dipegang-pegang, karena ini memang sesuatu yang dijaga oleh agama Islam itu sendiri. Bersalam-salaman antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini kata mahram pun harus kita luruskan. Karena di kita beredar muhrim. Ucapan yang betulnya bukan muhrim, tapi mahram.
Oh bukan ya, iya. Ini sering ya. Jangan katakan orang lain. Itu bukan muhrim ya katanya. Itu bukan muhrim. Bukan, memang bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram di tanah suci Mekah, yang memakai baju apa istilahnya? Baju ini ya, baju ihram ya. Baju ihram tuh Mahram. mahram. Orang yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya, itulah mahram. Bukan muhrim. Nah, itu bukan muhrim saya. Kita jawab memang bukan. Kita memproduksi dosa itu gampang, tapi untuk meleburkan dosa, untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan cara bertobat, tobat kita lemah. Belum lagi selesai assalamualaikum warahmatullahi di salat, kita udah angkat kaki, angkat tubuh, berangkat. Istighfar aja kita begitu sulit untuk kita lontarkan di setiap waktu salat minimal 3 kali kepada Allah. Sedangkan produksi dosa kita itu terus 24 jam itu, nggak berhenti-berhenti. Sedangkan proses meleburkan dosa itu sangat sedikit. Kalau kita pulang kampung nih, memang kita udah kasih tangan seperti ini ke mak-mak misalnya, tapi mak-maknya juga menyodorkan tangan lebih ke kita. Masya Allah, mungkin ini kesalahan juga, lagi-lagi kita tidak menyalahkan umat, tapi yang disalahkan saya yang bersalah. Kenapa? Karena saya mungkin tahu sedikit tentang ini, tapi saya meninggalkan dakwah. Seperti yang kita sampaikan kemarin, di saat dakwah ditinggalkan, hasilnya ya seperti ini. Orang yang sebenarnya ini ajaran Islam, tapi mereka rada-rada nggak tahu kan tentangnya kan di Islam, tapi ini dianggap ajaran baru. Padahal ini ajaran orisinil dari Islam semenjak dari masa Rasulullah SAW. Itu